Halo semua, selamat malam. Selamat malam dan selamat datang di T-Talks Trader Talks bersama saya Kelly Gozali, Community Engagement Officer dari Sukor Sekuritas. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sesuatu yang baru saja terjadi pada pagi ini, yaitu hasil MSCI Mei 2026 Index Review. Tapi bukan cuman itu, Kak. Tapi kita akan membahas tentang market Indonesia yang saat ini menghadapi banyak tekanan dari seluruh arah ya, yaitu rupiah juga saat ini masih melemah, foreign outflow yang sampai hari ini pun juga masih belum berhenti, dan isu royalti tambang yang sampai hari ini pun juga masih belum clear juga ya. Jadi pertanyaannya adalah kondisi market sekarang itu harus bikin kita panik atau sebenarnya ada peluang di belakang ini semua. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan, silakan tanya aja di kolom komentar ini. Nanti kita akan coba membahas lebih detail di sesi IG Live ini ya. Dan buat teman-teman yang belum sempat nonton IG Live kita dari awal, jangan khawatir karena kita akan posting video ini di @sukorsekuritas. Oke. Nah, selain itu buat teman-teman yang juga belum daftar Stock ID Festival, jangan lupa ya guys, karena ini acara yang kalian harus banget join. Ini acara Stock Market Conference terbesar di Indonesia ya, terbesar di Indonesia. Akan ada 17 pembicara yang akan sharing tentang sudut pandang mereka, strategi mereka. Jadinya tentunya ini sangat relevan di kondisi market seperti sekarang ya, karena sangat volatile. Jadinya conference kita topiknya adalah tentang how to navigate in a market yang seperti sekarang lagi volatile seperti ini gitu. Oke, nah sebelum kita mulai diskusinya, mungkin aku mau kasih gambaran singkat ya kenapa market Indonesia minggu ini juga terasa cukup berat gitu. Jadi kalau kita tarik dari akhir minggu lalu, tekanan IHSG sebenarnya datang dari beberapa faktor ya guys, yaitu isu royalti tambang, rupiah juga melemah, foreign outflow, dan antisipasi menuju ke hasil MSCI review ini. Nah, Jumat lalu kita juga bisa lihat bahwa market juga mulai tertekan, dan setelah muncul kekhawatiran kenaikan royalti untuk komoditas seperti nikel, tembaga, timah, emas, dan silver yang tentunya membuat investor juga menghitung ulang dampaknya kepada margin dan profitabilitas emiten tambang. Nah, tekanan itu juga berlanjut ke awal minggu. Senin IHSG ini melemah di sekitar 0,92%. Lalu Selasa ini market juga masih defensif setelah rupiah sempat menembus area 17.500 per dolar Amerika Serikat. Nah, selain itu hari ini juga IHSG dibuka di level 6.763 dan ditutup di level 6.732. Jadi ada keturunan ya guys, sekitar 1,98%. Nah, tentunya ini juga terdampak gara-gara tentang sentimen market yang saat ini tentang setelah hasil MSCI Mei review yang saat ini baru keluar ya guys, yang beberapa saham besar Indonesia yang dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index, yaitu termasuk AMMN, Brand, TPIA, DSSA, Cuan, dan AMRT gitu. Oke. Nah, pertanyaan yang pasti para cuan tupers juga penasaran ya, apakah bad news ini udah priced in atau masih ada downside risk yang masih perlu kita waspadai. Nah, itu yang akan kita membahas dengan influencer Coach Jeff Budiman malam ini. Jadinya tentunya kalian harus stay tune ya, karena ini sesuatu yang sangat relevan buat kalian semua yang juga pengen belajar tentang manajemen portfolio dari waktu-waktu yang saat ini masih volatile. Oke, mungkin aku juga bisa kasih dikit tentang sentimen regional dan global. Pertama dari sisi currency ya, rupiah juga saat ini sempat menembus 17.500, jadi ini all time high banget. Buat foreign investor, mereka juga mungkin masih khawatir ya tentang masuk ke market Indonesia, karena mungkin dari perspektif mereka, walaupun saham Indonesia ini terlihat murah dan dalam rupiah, mereka tuh returnnya masih dalam dolar. Jadi walaupun mereka cuan di dalam market, mereka masih aja bisa loss kalau rupiah terus melemah gitu.
Nah, keduanya juga mungkin ada concern terhadap beban APBN, resiko subsidi, dan defisit di Indonesia. Jadi kita akan membahas lebih dalam malam ini. Dan selain itu kita juga akan membahas tentang foreign flow yang saat ini juga masih belum kuat ya. Jadinya ada isu MSCI, rupiah, dan ketidakpastian kebijakan yang membuat investor global belum agresif masuk ke Indonesia gitu. Sedangkan juga masih ada banyak foreign outflow ya guys. Jadi ada sekitar 38 triliun year to date di pasar reguler atau mendekati 49 triliun jika melihat total net sell yang lebih luas lagi. Nah, keempat ya tentunya adalah MSCI dan royalti tambang yang menjadi overhang ke depannya ya. Jadinya MSCI menyoroti isu free float, ownership transparency, dan high shareholding concentration. Nah, sementara itu juga di sektor pertambangan, market juga masih menunggu kabarnya dan kepastian final soal royalti tersebut. Oke. Nah, untuk membahas lebih dalam mungkin aku langsung aja invite guest speakernya kita malam ini, Ko Jeffrey Budiman. Oke, Ko Jeff. Bentar ya guys, lagi nunggu Ko Jeff. Oke guys, bentar ya guys, karena kayaknya masih ada sedikit technical difficulty. Oke, Ko Jeff, Ko Jeff baru join, jadinya kita akan mengundang Ko Jeff ya guys. Bear with me. Oke, baru invite Jeff guys. Hai, malam Ko Jeff. Halo, malam juga Kelly. Apa kabar? Baik, Ko Jeff gimana kabarnya? Puji Tuhan, syukur dalam keadaan baik. Gimana dengan kondisi market seperti ini, Ko Jeff masih baik-baik aja ya? Harus semangat, baik, dan tetap rasional. Tadi pagi Ko Jeff nungguin atau Ko Jeff ketiduran nih? Tadi mau nungguin, cuman udah capek, ketiduran, baru bangun-bangun lihat, waduh. Oke, kok mungkin kita bisa langsung diskusi kali ya malam ini ya, kok ya. Thank you so Oke, much for sharing your time today sama kita. Tentunya kalian semua di sini juga tahu tentang Ko Jeffrey Budiman ya, seorang praktisi dan investor yang aktif di komunitas investor Indonesia juga ya, kok ya. ya, thank you ya, syukur Kelly dan Pak Berna tentunya ya. Kita yang thank you kok udah mau datang, udah mau join IG Live kita semua. Pasti teman-teman cuan troopers di sini juga bakal banyak belajar dari Kojek juga. Oke kok, kan IHSG minggu ini lumayan tertekan ya dari banyak arah, mau itu dari currency kita, dari MSCI, dari tarif royalti juga. Nah menurut Kojek ini masih ada koreksi gak sementara karena sentimen ini atau market juga lagi menilai nih ulang resiko Indonesia gitu? Iya, memang IHSG kan belakangan ini terkoreksi terus ya menjelang rebalancing MSCI ya. Menurut gue sih ya memang ini masih berlangsung sentimennya, lalu juga market masih menilai ya risk profile Indonesia ini apa namanya ada juga pelemahan rupiah juga dan foreign outflow yang terus menerus. Jadi memang IHSG ini masih dalam keadaan yang volatile ya. Jadi ya menurut gue sih investor dan trader khususnya jadi harus terus berhati-hati ya dalam menyikapi market-market hari-hari ini karena ya memang masih banyak ketidakpastian atau uncertainty yang terjadi di market. Gitu. Oke, jadinya masih harus hati-hati juga ya kok ya. Betul. Oke, buat Koko sendiri strateginya gimana nih kok? Strateginya ya, strategi saya sih sebagai investor ya memang tetap harus mengacu pada trading plan kita ya. Ya kita tentu pada saat ingin membeli saham kan kita harus tahu kenapa kita beli saham itu. Dan kita juga harus tahu kapan kita keluar dari saham tersebut. Jadi ya selama tesisnya masih sesuai dengan apa yang kita
catat di awal, ya kita tetap pertahankan. Walaupun kondisi market up and down itu mungkin ya sentimen sementara, reaksi market sementara terhadap apa yang terjadi, itu nggak masalah. Yang penting saham-saham pilihan kita tetap on track ya, sesuai dengan tesis kita. Fundamental juga masih baik, bukan fundamental crack. Selama itu semua masih oke, ya why not kita tetap hold gitu. Seperti itu. Oke, oke kok. Oke, selain itu kan tentang MSCI nih, kok kan baru ada berita hari ini beberapa saham besar Indonesia juga keluar dari MSCI Global Standard Index kan ya. Nah, menurut Koja sendiri, tekanan ini tuh lebih ke rebalancing technical dari fund terhadap confidence foreign investor juga, menurut you? Ya memang MSCI ini kan ya, kalau kita flashback pada saat Januari itu kan kita dapat kartu kuning nih dari MSCI mengenai mungkin transparansi ya. Jadi banyak saham-saham yang memang eh, kurang transparan, ya mungkin posisinya akan diturunkan ya dari global index ataupun small cap. Dan ya memang hari ini yang terjadi ya saham-saham tersebut dikeluarkan gitu ya. Ada mungkin kurang lebih 18 saham yang dikeluarkan. Ya mungkin kaitannya dengan ya transparansi, free float, apalagi yang mungkin yang lagi cukup ramai di market adalah HSC ya, High Shareholding Concentration. Jadi ya itu semua memang kaitannya dengan transparansi, karena investor asing ini kan mereka mau invest di sesuatu yang transparan, yang Kayak jelas. relationship ya, kayak trust Wah, gitu bener ya. banget nih. Kan nggak mau dong kalau kita ya misalkan berhubungan dengan orang lain, kita belum tahu mengenai latar belakang orang lain, mengenai karakternya, kepribadiannya dan lain sebagainya. Ya mungkin di saham juga mirip seperti itu. Jadi investor asing ini pun ya kan istilahnya mau tahu lah iklim investasi di Indonesia seperti apa dan transparansinya. Jadi mereka juga investasi dengan hati yang tenang. Maka Iya. itu ya setelah dibukanya data-data yang HSC di atas 1%, UBO, jadinya ya mungkin banyak saham-saham yang terdampak dan akhirnya terdepak dari MSCI. Oke, kok buat diri you sendiri nih, kok mungkin jelang ke nanti buat MSCI Juni Review ini soal market accessibility Indonesia, menurut Ko Jeff tuh masih ada potensi risk gak ya? Atau nanti menjadi relief buat kita semua nih ke depannya? Ya Juni ini kan mungkin masuk ke ya salah satu event yang besar ya, ada klasifikasi juga ya. Ya, harapannya sih Indonesia sih tetap ada di secondary emerging market ya. Jangan sampai turun lah ke frontier. Menurut saya sih juga ya unlikely lah bakal turun ya. Jadi selama kita di secondary emerging market dan nggak ada downgrade dan pemerintah juga cukup aktif, maksudnya comply juga dengan apa yang MSCI mau ya, banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Ya harusnya sih mungkin ini short term gain, long term gain ya. Short term pain, long term gain, itu yang mungkin Ibu Kiki kemarin katakan juga ya. Jadi menurut saya itu benar sekali ya. Sekarang mungkin kita ya sakit-sakit dulu lah. Banyak apa namanya, banyak adjustment ya. Adjustmentnya itu kan cukup painful. Cuman in the long run, kalau memang bursa kita juga lebih transparan, lebih sehat, investor asing saya rasa akan masuk kembali dan inflow juga akan ada lagi. Oke, kalau misalnya kita ngomongin foreign outflow, kok misalnya kan foreign outflow juga sampai hari ini pun masih lumayan besar ya. Yes, betul. Iya, jadinya menurut Ko Jeff ini asli keluar tuh juga gara-gara concern domestik juga ya. Iya, pasti tentunya global dan domestik ya. Kalau global kan tentu sekarang yang masih hangat itu kan perang Amerika dan Iran. Habis itu juga yang membuat harga minyak juga naik ya, dari mungkin dulu 60-70 dolar per barel, sekarang udah di kisaran 100 dolar per barel. Dampaknya apa? Ya mungkin kita kan net importer minyak ya Indonesia ya. Sehingga pada saat kita impor tentu nilai yang harus dibayarkan dulunya 60-70 dolar per barel sekarang menjadi lebih besar di 100 dolar per barel. Dan juga kaitannya dengan defisit APBN yang mungkin kemarin ini kan udah di angka 2,9% ya. Padahal kan batasnya di 3%, dan itu juga menjadi catatan khusus lah
bagi para investor asing kita bahwa ya sudah mau menembus defisit APBN. Kedua, pelemahan rupiah. Ya, pelemahan rupiah ini terjadi kan banyak capital outflow ke luar negeri sehingga rupiah tertekan. Sehingga ya gain yang sudah didapatkan dari para investor ternyata pada saat mereka merealisasikan dan menjual saham-saham Indonesia dan membeli USD jadinya kan mahal ya, jadi ada currency risk juga. Jadi hal-hal itulah yang mungkin sekarang masih hangat, jadi dan juga ya menjadi catatan khusus lah mungkin buat pemerintah juga di sana bagaimana caranya supaya bisa memperbaiki hal ini. Jadi investor tenang hatinya dan ya bisa investasi kembali seperti itu. Oke, kok, thank you kok untuk jawabannya. Buat Koko sendiri, Koko juga simpen USD nggak kok? Selain misalnya main saham, ada hal-hal lain nggak yang Koko juga masih investasi juga? Investasi sih saya 90% di saham. Oke. 10% mungkin kemarin ada di RDPU ya, reksadana pasar uang, dan sisanya di bisnis sendiri. Oh, oke. Kalau misalnya kita ngomongin saham, Koko Ya, menurut Koko tuh sektor-sektor apa saja sih yang menurut Koko tuh masih menarik and catch your eye saat ini? sektor yang menarik ya. Menurut saya sih perbankan masih seksi. Perbankan Perbankan ya. masih seksi Oke, karena ngomongin yang ya, kemarin ngomongin perbankan kan big bank seperti BBRI, BBCA, BMRI juga kemarin sempat jadi penopang IHSG ya kok ya. ya, Jadinya di sisi jangka pendek ini atau bisa membuat investor menilai gak ya ulang sektor komoditas karena resiko margin turun. Sorry buat BBCA ini kemarin kan dia ada buyback ya kok ya. buyback ya betul. Mm-mm. Jadi ya, mungkin ini menjadi signal confidence buat manajemennya ya kok ya. Iya, karena kan ya tentu manajemen melakukan buyback kan pasti ada dasarnya. Dasarnya apa ya? Mungkin mereka melihat harga saham sekarang under value. Under value, makanya mereka melakukan buyback mungkin sekitar sampai 5 triliun rupiah ya, bertahap ya. Itu. Terus habis itu juga mereka juga masih tetap percaya ke depannya banking ini akan dapat panggung lagi. Makanya di harga yang cukup under value ini mungkin harganya udah kembali lagi ke 5 tahun lalu nih BCA nih ya. Jadinya Jadi dari lumayan menarik gak buat orang masuk ke dalam BBCA gitu sekarang? ya menurut saya sih cukup menarik dan boleh. Tapi kalau banking ini kan memang untuk jangka panjang ya. Jangka panjang. Jadi memang ya mungkin katakanlah bisa 5 sampai 10 tahun itu menurut saya boleh banget. Bagus karena bank-bank sekarang itu kan udah valuasinya menarik sekali ya. Dividend yield juga hampir 2 digit. Jadi ya itu it's a good opportunity to buy banking right now gitu. Oke, I see. Kok kita juga ada pertanyaan nih dari salah satu cuan troopers mau tanya untuk saham cuan dan TPIA Kak. Mungkin Koko bisa sharing insight-nya Koko mengenai cuan dan TPIA? Cuan TPIA ya. Itu sebenarnya sih di luar stock universe saya ya, karena cuan TPIA ini secara valuasi kan juga ada cukup mahal ya. Ya mungkin sebenarnya teman-teman di sini ya saya cuma mau kasih tahu bahwa saya ini kan memang metode alirannya ini value investor. Jadi saya memang membeli saham-saham dengan valuasi murah dan fundamental yang terus bertumbuh ke depannya. Jadi kalau cuan dan TPIA ini menurut saya memang ya di luar dari stock universe saya. Jadi saya ya belum bisa banyak kasih rekomendasi lah dari saya. Seperti Oke, jadi fundamentally Koko lebih, kalau misalnya kita ngomong tentang fundamentals, apa nih kok yang lebih menarik saat ini? fundamental yang menarik ya. Hmm, menurut saya sih ya tetap ke relative valuation ya. Karena kan perusahaan itu kan yang kita lihat adalah mungkin screening awalnya adalah PE dan PBV ya. Mungkin buat teman-teman yang baru mengenal dunia saham PE itu kan apa namanya price to earning ratio ya. Jadi bagaimana caranya perusahaan ini bisa BEP dalam certain of time gitu dalam beberapa tahun ke depan. Kalau PBV itu kan price to book value artinya ya perusahaan ini dijual seharga berapa kali nilai bukunya. Jadi mungkin itu untuk screening awal. Kedua, kalau saya menerapkan adalah jurusnya Philip Fisher ya. Jadi saya kadang-kadang juga kalau ada waktu saya datang ke manajemen perusahaan tersebut,
lalu ngobrol dengan manajemen, mencari tahu growth story ke depannya seperti apa, produk-produk barunya ada apa aja. Jadi dari situ kita tahu, oh perusahaan ini tuh ke depannya akan ada project-project yang berpotensi menambahkan pendapatan. Nah dari situ kan otomatis pendapatan nambah, otomatis bottom line-nya juga akan ikut bertumbuh. Jadi dari situ ya kita bisa menentukan perusahaan-perusahaan mana yang sekiranya valuasi yang menarik dan terus bertumbuh yang di masa yang akan datang. Itu kalau biasa saya melakukan screeningnya seperti itu, Kelly. Oke, kok misalnya kan tadi Koko juga ngomong tentang ekspansi produk ya. Mungkin saat ini mungkin lagi lumayan rame ya kok ya. Dan announcement ada split stock juga mereka expanding ke LNG. Menurut Koko menarik gak ya untuk masuk ke Raja saat ini? Iya, Raja juga tadi saya baru lihat ya ada stock split ya 1:5 ya. Menurut saya sih cukup menarik ya dari sisi corporate action-nya ya. Dan ya mungkin teman-teman boleh coba cari tahu lagi ke dalam bisnisnya seperti apa. Kalau memang eh, ya dari sentimen dan katalisnya bisa mendukung dan dari GCG-nya kan juga cukup bagus ya. Manajemennya juga bagus. Jadi itu juga salah satu tesis kita untuk bisa masuk ke dalam. Jadi ya tentu jangan ikut-ikutan kata-kata orang, kita harus coba due diligence sendiri. Kita cari tahu, karena kan kita juga invest, uang kita kan yang diinvestasikan di dalam kan juga nilainya besar. Jadi jangan sampai kita hanya ikut-ikutan teman, kita investasi asal-asalan tanpa tahu menahu mengenai dalamnya perusahaan. Jadi menurut saya pendekatan yang lebih baik adalah ya masuk ke dalam manajemen, cari tahu informasinya, dan sekiranya menarik buat kalian, dan kalian punya conviction terhadap perusahaan itu akan bertumbuh terus di masa yang akan datang, ya boleh-boleh aja untuk bisa koleksi di portofolio. Oke, jadinya buat Koko sendiri, Koko juga lihatnya fundamentalsnya ya. Iya, secara bisnis saya lihatnya dari sana. Oke, mungkin kita juga bisa diskusi lebih lanjut. Aku juga mau nanya tentang MRT ya, yang saat ini juga banyak orang lagi ngomong gara-gara karena kan keluar dari MSCI Global Standard dan masuk ke small cap ya kan ya. Iya, Dan bisnisnya juga termasuk di consumer defensive. Nah, menurut Koko ini menarik gak? consumer defensive menurut saya boleh dijadikan defensive stock ya di saat gonjang-ganjing market saat ini. Cuman mungkin yang perlu digarisbawahi ini kan kita sekarang ada program prioritas dari pemerintah yaitu Kopdes Merah Putih ya. Dan itu kan mungkin secara bisnis itu kan cukup mirip ya dengan Alfamart, AMRT. Jadi menurut saya juga teman-teman boleh cek lagi apakah dengan adanya Kopdes Merah Putih ini berdampak nggak dengan pertumbuhan AMRT ini. Karena otomatis market share-nya pun juga kan nanti akan terbagi. Nah, jika market share terbagi, pasti pendapatannya juga bisa berpotensi tertekan. Jadi kalau teman-teman boleh cari tahu ya boleh juga, silahkan. Tapi secara saham memang AMRT ini kan juga bertumbuh dan menarik ya untuk dikoleksi. Seperti itu, Kelly. Oke, mungkin bisa sharing juga kok tentang investor sekarang lebih baik untuk buy the dip, bertahap, atau misalnya wait for clarity, karena kan sampai hari ini pun orang tuh masih mempertanyakan ini tuh udah beneran bottom atau gimana nih ya? Ya, memang setiap hari kita juga setiap pagi tentunya ya kita pasti merasa wah hari ini market gimana nih, kita bingung-bingung sendiri, kita galau-galau sendiri. Cuman yang satu hal yang pasti ya kalau kita sebagai investor tentu kita harus terus follow the news ya untuk bisa tahu kita harus bereaksi seperti apa. Kedua, karena banyak ketidakpastian ya tentu kita harus hati-hati dalam money management. Jadi jangan sampai peluru kita tuh kita langsung habiskan atau all in di saham-saham tertentu pada satu waktu. Karena ya market hari ini merah, besok bisa jadi tambah merah, tambah merah, tambah merah. Dan kalau besok-besok itu turun terus, menurut saya bisa kita jadi peluang menarik. Jadi kalau kita tidak all in kan kita masih punya cadangan cash. Nah cadangan cash itu yang bisa kita deploy ke saham-saham memang dengan fundamental bagus tapi dengan harga terdiskon. Jadi saran saya sih
bisa dilakukan pembelian bertahap dengan menyicil di saham-saham yang memang kalian punya conviction dengan fundamental bagus. Oke, kok fundamental kan Koko kan orangnya sangat fundamental ya. Kalau misalnya ngomongin IISG, perkiraan Koko tuh buat diri sendiri, Hmm. kapan nih nanti IISG mulai bullishnya kok? Mulai bullish ya. Mulai Iya. bullish mungkin nanti sekitar ya mungkin setelah Juni kali ya. Karena pada saat Juni ini kan dari pihak MSCI kan ada pengumuman untuk apa accessibility market nih. Dan di situ mungkin jika memang sudah diputuskan bahwa Indonesia ini tidak turun dan tetap berada di secondary market, secondary emerging market, itu merupakan suatu kepastian ya, kepastian bagi para investor ataupun trader untuk bisa respon lagi di saham-saham yang memang berpeluang ataupun menarik. Terus kedua ya mungkin saya rasa sih perang ini juga nggak akan lama lagi selesai ya mungkin menurut saya karena perang ini kan butuh banyak biaya dan juga ya mungkin secara Amerika dan Iran ini kan juga ingin selesai segera cuma mungkin sekarang masih tarik-tarikan nih belum ada kesepakatan. Nah kita juga terus pantau dan dari sana juga kalau memang pun perang sudah mereda saya rasa juga itu bisa setelah itu akan terjadi rebound lah ya, market akan Semoga ya. ya betul. Gitu Kelly. Itu oke. Nah, misalnya kalau untuk sektor pertambangan nih dengan isu yang saat ini yang kayak tentang perang lagi juga belum selesai selesai ya saat ini. Hmm. Jadinya menurut Koko ini investor harus lebih fokus kepada harga komoditas atau misalnya policy risk-nya nih kok ke depannya. Iya kemarin kan juga yang terbaru ini ada ini ya, ada revisi royalti tambang ya, dan itu market juga rame banget tuh saat itu tuh. Lalu setelah berapa lama ada apa namanya, ada perubahan lagi. Jadi ini investor jadi bingung nih, yang satu ngomong A, yang satu ngomong B, kembali lagi ada ketidakpastian. Jadi menurut saya nih pemerintah memang ya ingin menambahkan pendapatan juga dari royalti juga, cuma di satu sisi tidak mau membebani perusahaan-perusahaan tambang ya, karena jika royalti ini benar akan diimplementasikan, otomatis akan menekan dari pendapatan perusahaan tambang tersebut. Jadi mungkin yang saya lihat sih pemerintah lagi memformulasikan lagi hitung-hitungannya nih, bagaimana biar pemerintahnya win-win, apa pemerintahnya senang dan perusahaan tambangnya juga senang. Jadi mendapatkan win-win solution. Jadi ya menurut saya mungkin sektor komoditas ini masih menarik, cuman lebih selektif ya. Dilihat lagi yang mana yang kira-kira masih murah harganya dan ya mungkin nggak terlalu terdampak dengan royalti. Royalti ini kan juga macam-macam ya persentasenya ya. Nah mungkin dari situ bisa dilihat lagi yang kira-kira tidak terlalu terdampak terhadap pendapatan dan laba dari perusahaan tambang tersebut. Ya masih Jadi oke. melakukan research sendiri juga ya. Iya, melakukan riset sendiri. Jadi kita sebagai investor kita harus mandiri juga, kita harus bisa find out atau cari tahu ya apa yang terjadi pada perusahaan ini dan dampaknya apa jika ada regulasi dari pemerintah ataupun dari global gitu. Jadi kita ya bisa mandiri lah secara investasi seperti itu. Oke, mungkin kok buat teman-teman yang kemarin ini yang ada investasi dalam saham-saham seperti kayak Brand, DSSA, AMMN, kan saat ini juga baru ada pengumuman ya yang Hmm. tentunya juga sangat efek pada harga saham. Menurut Kori, halo, Koja sendiri strategi ke depannya nanti gimana ya Ko ya? Untuk brand DSSA ya, ya memang ini kan sudah resmi dikeluarkan ya hari ini dari Global Standard Index ya MSCI karena kan memang sudah masuk ke HSC list. Ya menurut saya sih jangan jangan apa berkecil hati ya. Kalau memang harus cut loss ya bisa dihadapi dengan apa namanya dengan semangat dan tetap
apa namanya besar hati lah istilahnya, karena ya namanya program apa namanya regulasi baru HSC ini, jadi kita ya harus adaptif terhadap dengan kondisi yang terbaru. Jadi ya jangan khawatir, jangan berkecil hati kalau memang sesuai apa tidak sesuai tesis yang kalian catat ya kalian harus cut loss. Tapi Jadi harus rilis juga harus ya. iya, karena ya kita catat tesis ya kalau memang dari tesis-tesis itu ada banyak yang tidak sesuai ya kita harus berani hadapi. Ya, kita keluar Oke. ya keluar. Tapi kalau tetap masih sesuai tesis semua ya udah kita hold aja. Simple aja gitu aja sih. Oke, jadinya simple theory ya. Iya. Menurut menurut Koko sendiri kalau misalnya kan market sekarang lagi volatile ya. Market tuh lebih cocok sekarang untuk trader jangka pendek, swing atau gimana nih kok atau investor jangka panjang? Ya kalau dari teman-teman saya sih yang day trading, scalping ya mereka benar-benar eh, menghindari dulu ya, karena kan market nih setiap hari merah terus, foreign outflow terus. Jadi menurut teman-teman saya sih yang day trading saya ngobrol-ngobrol memang mereka menghindari dulu sampai nanti mungkin ada reversal ya mungkin mereka bisa masuk lagi. Tapi kalau dari saya pribadi sebagai investor, saya melihat ini sebuah sentimen jangka pendek. Karena ya seperti tahun lalu lah contohnya pada saat Trump rilis reciprocal tarif ya pada April tuh ya, itu kan anjlok gila-gilaan. Nah di situ malah saya beli karena saham-saham banyak yang terdiskon gitu. Setelah itu kejadian itu ya ya kita kita tahu sama tahu lah ya udah langsung rebound sampai dengan all time high di 9.100 ya IHSG. Ya menurut saya sih kejadian kali ini juga mirip ya. Jadi ya sekarang banyak saham-saham yang memang banyak diskon, cuman ya kalian kembali lagi jangan langsung beli all in, tetap cicil, bertahap, ya kita nggak tahu besok akan terjadi apa, tapi yang penting kita tetap harus masih sisakan cash. Cash itu peluru yang setiap saat kita bisa deploy dan ambil opportunity itu. Jangan sampai habis ya. Jangan sampai habis. Oke, kalau kita ada pertanyaan dari Cuat Trooper di sini, kalau sektor farmasi bagaimana kok? Sektor farmasi ya. Sektor farmasi menurut saya ya cukup defensif, cuman belum banyak apa ya, belum ada katalisnya ya, belum ada katalis yang bisa berdampak pada sektor farmasi. Jadi kalau saya sendiri sih belum melirik ke arah sektor farmasi. Ya mungkin farmasi ini kan kalau teman-teman ingat mungkin pada saat COVID kali ya, pada saat COVID itu kan ya cukup populer ya di saat itu. Jadi eh, kalau sekarang menurut saya sih belum ada katalis yang cukup baik yang bisa menggerakkan. Jadi ya menurut saya Menurut sih belum. menurut Kojef udah baca belum yang Hamta virus kemarin? Antivirus yang satu satu kapal itu ya. Aduh iya, hopefully nggak kayak COVID ya. Hopefully nggak kayak COVID. Soalnya iya itu kan juga takut juga ya dari tikus itu ya. Dari Bener tikus. bener. Terus Kalau perjalanannya misalnya dari kayak Eropa COVID, nggak salah ya. kenapa kok? Perjalanannya itu kalau nggak salah ke Eropa ya. Iya Dari iya, belum nyampe Indonesia sih ya belum Hamta nyampe virus ya. Indonesia kan ya. Iya iya iya. Iya. Ya harusnya sih aman lah. Yang penting kita ya apa namanya tetap higienis, tetap bersih. Karena kan tikus itu kan demen tempat kotor ya. Jadi ya sebisa mungkin kita jangan kotor-kotor lah. Bener. Yang sekarang malah yang kena buat kita malah royaltinya ya buat pertambangan kita. Iya, royaltinya. Aduh, aduh. Kok buat pertambangan ada misalnya beberapa saham-saham yang menurut Kojef menarik gak buat Loko sendiri? Pertambangan ya. Kalau pertambangan mungkin ya udah banyak saham-saham yang terapresiasi ya. Mungkin kayak nikel. Nikel kan juga udah tinggi sekali ya harga nikel sekarang. Habis itu emas ya. Emas tahun lalu lah manggung. Tahun ini ya masih oke juga emas. Habis itu batu bara kemarin sempat oke. Pada saat minyak naik kan batu bara juga naik tuh dari sekitar berapa ya? Mungkin sekarang udah 130 ya per per ton. Jadi batu bara juga oke. Itu sih menurut saya. Oke, mungkin banyak teman-teman cuan troopers di sini juga penasaran tentang stock picks nih kok. Hmm,
topik Bisa ya. nggak spill dikit? Spill dikit ya. Tadi sudah kan perbankan satu. Oke, terus. Perbankan ya kan perbankan juga banyak ya. Ada big banks, ada bank KBMI 3, ada bank syariah. Nah, itu juga banyak yang cukup menarik, khususnya bank syariah ya. Karena bank syariah ini kan memang menyasar ke segmen ultra mikro dan juga memang kaum muslim. Nah, penduduk Indonesia kan juga mayoritas kaum muslim. Jadi menurut saya itu juga menarik. Terus Oke. kedua, mungkin minyak apa sawit juga bagus karena kan katalisnya pemerintah lagi mencanangkan B50 ya. Jadi Ya. otomatis menurut saya emiten-emiten sawit ini bisa terdampak juga. Mungkin yang ketiga di consumer goods atau retail yang memang menyasar segmen menengah ke atas. Karena menurut saya pribadi pada saat ekonomi kita sudah rebound, segmen masyarakat menengah ke atas ini yang bisa lebih dahulu recover ya dari kondisi ini. Sehingga mereka bisa tetap resilient, tetap bisa belanja, dan bisa berdampak sama consumer goods dan retail yang menyasar segmen menengah ke atas ini. Oke, misalnya buat teman-teman yang sekarang saat ini masuk di saham TFPG, menurut kau kan ini kan kemarin tadi pagi mereka baru masuk ke MSCI Global Small Cap ya, kok ya. Hmm. Itu tapi masih oke ya, kok ya? TAPG sawit ya, Iya. sawit. Memang TAPG ini kan tahun lalu udah banyak terapresiasi juga ya, udah banyak naik juga dan sekarang dikeluarkan. Tapi ya secara fundamental harusnya masih baik ya dan juga ya mungkin kalian teman-teman juga bisa lihat bisnisnya ya. Sawit ini kan kita harus lihat dalam bentuk extractionnya juga, habis itu kebunnya juga. Di kebunnya itu kan juga ada usia dari pohon-pohon sawitnya juga kan, usia mudanya tahun berapa, usia primanya di tahun keberapa. Jadi, nah itu semua tuh juga kita harus cek. Dan menurut saya TAPG juga waktu itu salah satu watchlist saya juga tuh. Jadi Ya. detailed banget ya sampai harus cek juga tentang Hmm. lifestyle-nya berapa lama ya. Iya, kebunnya kan setiap kebunnya kan ada usia-usia juga kan, pohon-pohonnya. Jadi jangan sampai kita beli emiten yang memang usia kebunnya udah tua. Jadi udah tidak produktif, kita harus cari yang usia muda. Oke, I see. Oke, kok kita ada pertanyaan lagi nih terkait banyaknya small cap yang deletion. Kira-kira foreign masih tertarik tidak ya? Banyaknya small cap yang dihapuskan ya. Iya. Foreign ini ya memang mandatnya mereka ini kan mengikuti MSCI Index ya. Saat saham-saham tersebut dikeluarkan dari indeks, tentu ya pasti ada capital outflow daripada emiten tersebut. Jadi kalau menurut saya ya foreign akan mengikuti fund-fund manager yang akan mengeluarkan emiten tersebut. Jadi ya jangan lihat dari mungkin dari sisi foreign aja, kita juga harus bisa percaya sama retail-retail kita. Tahun lalu retail kita ini buas-buas loh, udah bisa ngalahin asing semua nih. Jadi kalau memang secara fundamentalnya masih bagus dan secara GCG juga oke, ya menurut saya sih why not? Nggak Oke, masalah. masih oke ya. Masih oke. Oke, I see, I see. Kok misalnya also ngomongin perbankan, kemarin aku ada baca berita juga tentang BDMN ya. Hmm. Menurut Koko itu menarik gak ya kalau yang BDMN ada merger ya dengan MUFG? Oh iya, merger ya. Langsung arah berapa hari itu ya? Iya. Ya, ya menarik lah ya. Kalau merger and acquisition itu kan ya corporate action tentu menarik juga ya. Apalagi memang perbankan ini kan ya sekarang benar-benar ya perbankan ini kan kiblatnya ekonomi Indonesia. Kuartal satu aja kita mencatatkan pertumbuhan ekonomi kan sekitar 5,6% ya. And it's very good gitu loh. Jadi kalau memang ekonominya baik, otomatis penyaluran kredit dari perbankan juga baik. Kalau penyaluran kreditnya baik dan masyarakatnya juga sejahtera di pekerjaan, semuanya dalam keadaan baik, PHK juga nggak hampir minimal, otomatis NPL-nya kan juga rendah. Kalau NPL-nya rendah kan labanya juga bertumbuh.
Jadi menurut saya dari katalis besarnya ekonomi kita di kuartal satu bagus, ya bagus juga. Jadi BDM-nya juga bagus. Oke. Jadi buat kayak big bank seperti BBRI, BMRI kayak gitu gimana kok? Big Bang ya yang tadi saya bilang memang udah menarik sekali ya. Dividen yield-nya itu juga udah mau double digit. Jadi buat teman-teman yang memang mau dividen investing ya sekarang saatnya juga oke banget. Kemarin kalau nggak salah kan sudah bagi dividen juga kan beberapa big banks ya. Jadi ya menurut saya ini uh, momen yang pas kalau memang mau beli big banks karena ya acuan kita tuh tadi jadi ekonomi kita udah bertumbuh. Habis itu mungkin saya lihat juga dari indeks IKK, indeks keyakinan konsumen itu kan kalau di atas 100 itu tandanya masyarakat kita optimis dan juga yakin sama ekonomi Indonesia. Yang kedua PMI manufaktur. PMI manufaktur juga kan di atas 50 artinya kan ekspansif juga. Jadi ya dari indikator-indikator itu kita bisa mengambil kesimpulan ya bank ini masih baik lah gitu, masih bisa cukup dikoleksi. Oke kok, thank you buat jawabannya. Kita ada pertanyaan lagi nih kok. Kok, what do you think terkait Vietnam yang sedang direview dan berpotensi masuk emerging market? Resikonya seberapa banyak terhadap weighting Indonesia? Vietnam ini kan sudah masuk emerging market ya kemarin ya, dari Frontier pertama kalinya. Jadi kalau menurut saya ya memang ini menjadi hal yang menarik bagi para investor ya. Mulai melirik ke Vietnam karena di sana ya mereka berbisnis itu sangat mudah ya, benar-benar tempat dicariin, pungli atau preman juga hampir nggak ada. Mungkin berbeda dengan di Indonesia ya, ya TPA ya. Jadi ya di sana tentu dimanjakan sekali untuk para investor. Jadi ya kita sebagai negara mungkin juga boleh berkaca ya. Kita bisa meniru mungkin negara-negara lain yang udah bisa sukses. Saya kan bukan ekonom ya, saya cuma pengusaha. Jadi menurut pandangan saya ya Indonesia boleh boleh belajar lah ya dari negara-negara seperti Vietnam yang sudah bisa maju. Dengan pertumbuhan ekonomi juga tinggi sekali, mereka bagus sekali. Buat Koko sendiri, Koko agak khawatir gak ini foreign outflow kebanyakan juga akan ke Vietnam? Iya, pasti khawatir sih. Makanya ya saya encourage pemerintah juga bisa bergerak cepat ya. Ya, so far sih kemarin OJK dan BI kan juga sudah komplain dengan MBCI, it's a good sign. Kedua juga program-program pemerintah mungkin dari MBG juga menekan APBN. Habis itu ya Juga baru ada berita kan ya bahwa Menkyu nanti juga akan membantu kekuatan buat mata uang Indonesia rupiah. ya betul. Makanya ya saya sih apresiasi lah ya dari langkah-langkah pemerintah yang cukup cepat menangani masalah ini karena rupiah kan udah 17.500 Kel. Itu Iya, all udah time high ya kok ya. all time low ya. Udah Gila. lemah banget. Jadi Gila. ya kita khawatir sekali gitu loh. Ini kalau dibiarkan terus-menerus ya lama-lama bisa menekan APBN. Kalau APBN-nya jebol 3%, otomatis lembaga pemeringkat Moody, Fitch, S&P itu bisa downgrade. Kemarin kan yang baru di downgrade itu credit outlook ya. Nanti kalau misalkan yang di downgrade ratingnya, waduh, udah cilaka itu. Gitu. Aduh. Semoga nanti kedepannya makin baik ya kok ya. Amin. Kita doain sama-sama ya. Ada bantuan dari pemerintah kita. Ya, amin. Aduh, oke kok. Mungkin kalau misalnya dari teman-teman Cuan Troopers belum ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa close IG live session ini hari ini. Terima kasih Ko Jeff untuk waktunya. Iya, thank you Kelly, Appreciate thank you support banget. sekuritas. Oh ya Ko Jeff, nanti Ko Jeff datang kan ya ke Stock ID Festival. Nah, ini dia nih buat teman-teman Cuan Troopers atau yang semua yang lagi nonton nih. Jangan lupa nih 23 Mei ya 2026. Super Iya. Sekuritas mengadakan Stock ID Festival 2026.
pembicaranya top-top semua. Bisa dilihat 17 di. pembicara kok. Nah, Tapi kalian di pas. sana juga bisa network sama investor, sama trader yang lain, dan tentunya sama Coach Jeffrey Budiman sendiri. Nah, nanti kita ketemu di sana teman-teman. Kita kenalan, kita ngobrol-ngobrol. Di sana juga kalian bisa networking ya. Karena menurut saya investor itu harus ada komunitas ya. Harus bisa saling bertukar pendapat, saling sharing. Bagaimana cara menghadapi market bersama-sama. Dengan dari situ kita bisa saling menguatkan juga nih kalau IHSG yang lagi merah-merah begini nih. Kalau sendirian kan, kalau sendirian kan pusing-pusing sendiri, nggak ada yang bisa sharing, Harus ada kesel. temen-temennya ya kok ya. Nah, kalau ada teman-temannya kan saling menguatkan, bro, sis, udah tenang aja, ini akan berlalu Santai melewat. aja bro, gitu Iya, ya. itulah gunanya. Nanti di Stock ID Festival pasti kan kalian bisa dapat teman baru, ya kan? Aduh, Mantap, iya jangan bener lupa. banget. Dan Iya, kok saat ini juga kita masih ada promo buy 3 get 4. Jadi buat teman-teman yang sekarang juga mau beli harus segera beli juga di link bawah ini. nah tuh Karena teman-teman. kita langsung bisa kayak langsung buy 3 get 4, bisa ngundang teman, keluarga, cus. Nah, jangan lupa diklik tuh, ada promo loh, ya kan? Nanti habis promonya. Aduh, ya, Baik nih thank Kelly you so dikasih promo. much. Sama-sama Kelly, thank you Thank you buat so support-support. much. Thank Terima you. kasih untuk waktunya, Ko Jeffrey. Semoga kita ketemu lagi dan Ko Jeff mau ikut ke Trader Talks kita lagi ya lain kali. Pasti. Thank you so much ya Kelly dan Super Sukuritas. Terima kasih. Selamat Oke. malam. Malam teman-teman. Thank you. Thank you, Ko Jeff. Thank you semua.